Ungkap kasus Subang. Mengapa polisi hanya memeriksa sebagian saksi dan orang-orang terdekat korban saja? Sepertinya ada yang disembunyikan polisi. Pasalnya, pihak polisi hanya fokus kepada masalah masing-masing individu baik korbannya yakni Tuti Suhartini dan Amel, baik para saksi seperti Yosef, Yoris, dan Danu. Saat ini perkembangan pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang sudah melewati hari ke-100, tidak banyak yang membahas soal keterkaitan kasus dengan posisi korban di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Hanya saja, ada dana besar di balik kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dan ada oknum yang terancam dengan posisi korban Tuti Suhartini sebagai bendahara yayasan, dan Amel sebagai sekretaris di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Namun jika benar, setega itukah pelaku menghabisi nyawa ibu dan anak sekaligus dengan alasan yang sangat sepele? Seperti kita ketahui, kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat pernah menyebutkan dugaan kalau motif kasus perenggutan nyawa ibu dan anak tak lain istri dan anak Pak Yosef sendiri. Ada kaitannya dengan Yayasan Bina Prestasi Nasional. Dalam hal ini, belum diketahui pastinya siapa pelaku sebenarnya, namun bisa saja orang terdekat maupun keluarga korban sendiri. Contoh, suami dan ayah korban, Yosef, kemudian anak dan kakak korban, Yoris, serta sepupu korban, Danu. Saat ini memang mereka masih menjadi saksi. Namun ke depannya kita belum tahu, karena sampai saat ini kasus Subang masih juga belum terungkap. Ketiga saksi ini tercatat menjadi saksi yang paling sering dipanggil tim penyidik dalam pengungkapan pembunuh ibu dan anak di Subang. Bahkan, Yosef sudah menjalani 16 kali pemeriksaan. Sementara Danu pernah menjalani pemeriksaan maraton selama 3 hari berturut-turut dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Sedangkan soal keterkaitan di Yayasan Bina Prestasi Nasional seperti terlupakan, dan kembali muncul setelah pada pemeriksaan terakhir pada Selasa tanggal 30 November tahun 2021, 3 orang dari sekolah di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional diperiksa di Polres Subang. Seperti diketahui, pemerintah menyalurkan dana BOS yakni bantuan untuk sekolah-sekolah yang besarannya mencapai sekitar 6 triliun, jumlah dana yang sangat besar sekali. Ada temuan di mana dana BOS sebesar 200 juta rupiah dibagikan kepada para guru baik itu guru PNS ataupun guru honorer. Banyak di antara guru yang mendapat bagian tersebut mengakui bahwa mereka tidak tahu kalau sumber uang yang dibagikan itu berasal dari dana BOS, mengingat bukan peruntukannya. Apakah kasus-kasus seperti ini juga ada hubungannya dengan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang? Melihat banyak kasus korupsi dana BOS yang terjadi di Indonesia, bisa saja ada oknum yang merasa terganggu dengan ketertiban administrasi yang diterapkan almarhum Tuti dan Amel. Siapa kira-kira yang merasa dirugikan karena tertibnya administrasi yang dijalankan korban? Siapa sih kira-kira yang merasa dirugikan korban? Mudah-mudahan saja tim penyidik juga sudah punya data tersebut dalam rangka pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video kami selanjutnya.